Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part ke-7 dari prediksi soal KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2024 untuk tingkat provinsinya. Pada video kali ini kita akan bahas soal nomor 13 dan juga soal nomor 14. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan untuk mempersiapkan diri menghadapi KSM tahun ini. Dan juga kalau misalkan kalian penasaran untuk beberapa part yang hilang yang tidak bisa kalian nonton secara gratis di channel kami, kalian harus berlangganan dulu yang minimal juara tingkat provinsi harganya 110 ribuan rupiah. Jadi kalau misalkan kalian penasaran caranya bagaimana untuk berlangganan, silahkan tekan tombol gabung yang ada di samping tombol subscribe di video kali ini. Jadi cek di bawah ya, silahkan pilih yang tingkat provinsi dan lakukan pembayarannya untuk mengakses semua video eksklusif yang ada di member Bimbingan Belajar Ar-Rayhan di tingkatan juara tingkat provinsi ke bawah ya. Oke, kita akan mulai pembahasan kita, tetapi kalau misalkan kalian ingin membeli pembahasan prediksi kami ini lengkap dari 1 sampai 25, kalian bisa juga membelinya dengan menghubungi Mimin di 087860622162. Yuk miliki sekarang dan persiapkan dirimu menghadapi KSM tahun ini tanpa harus menunggu pembahasan kami di YouTube ya. Kita akan mulai pembahasan kita pada video kali ini dari soal nomor 13. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Gaji rata-rata guru honorer sebuah madrasah adalah Rp750.000. Gaji rata-rata untuk guru honorer pria di madrasah tersebut adalah Rp780.000. Dan untuk guru honorer wanita adalah Rp630.000. Perbandingan banyak guru honorer pria dan wanita di madrasah tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini ada beberapa hal yang harus kita misalkan dulu. Jadi yang pertama yang harus kita misalkan itu adalah ini rata-rata gaji guru honorer pria yang ada di madrasah itu. Jadi kita misalkan sebagai X1 bar. Jadi ingat kalau misalkan ada bar di X1-nya itu menandakan bahwa rata-rata ya. Ingat baik-baik rata-rata. Nah, kemudian ini nilainya kalau dilihat di soal itu nilainya adalah Rp780.000. Nah, kemudian di sini kita misalkan juga bahwa rata-rata gaji honorer guru wanita itu adalah X2 bar besarnya adalah Rp630.000. Nah, setelah dirata-ratakan keduanya itu ternyata kita dapatkan bahwa rata-rata gaji guru honorer secara keseluruhan atau bisa kita tuliskan sebagai X bar nilainya adalah Rp750.000. Nah, di sini kita diminta untuk mendapatkan perbandingannya ya. Tentu kita akan memisalkan dulu banyak guru honorer pria. Jadi ini kita misalkan sebagai N1, sedangkan untuk yang wanita itu kita misalkan sebagai N2. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita akan menggunakan yang namanya rumus rata-rata gabungan ya, sering sekali keluar di soal olimpiade tingkat SD. Jadi kalian wajib banget untuk menghafalkan rumus berikut ini. Rumusnya adalah X bar sama dengan X1 bar kali N1 tambah X2 bar kali N2 per N1 tambah N2. Jadi ini digunakan kalau misalkan datanya itu ada 2, kalau misalkan ada 3 nanti menyesuaikan, berarti muncul N3, muncul X3 bar dan seterusnya. Nah, di sini coba kita substitusikan nilai-nilainya agar kita bisa mendapatkan perbandingan dari guru honorer wanita dan juga yang pria. Nah, di sini coba kita substitusikan ke dalam sini rumusnya. Berarti kan untuk X barnya kita ganti 750.000 ya. 750.000 ini sama dengan X1 bar yaitu 780.000. Kita kaliin dengan N1 ditambah dengan X2 barnya itu adalah 630.000. Kemudian dikaliin dengan N2, kemudian dibagi dengan N1 tambah N2. Nah, setelah dikali itu kita akan memperoleh 750.000 N1 tambah N2 kemudian sama dengan 780.000 N1 ditambah dengan 630.000 N2. Nah, ini coba kita lihat, dan kan ada nol-nolnya semua ya. Bagaimana kalau misalkan kita coret aja semua nol-nolnya ini, karena semuanya itu memiliki jumlah nol yang sama, maka boleh kita bagi dengan 10.000 agar bentuknya menjadi jauh lebih sederhana. Jadi ini kita dapatkan nanti 75 ya. 75 ini coba kita kali masuk ke sini, maka kita akan memperoleh di sini 75N1 tambah 75N2 itu sama dengan 78N1 tambah 63N2 seperti ini. Maka di sini coba kita kumpulkan yang sejenis di tempat yang lebih besar nilainya. Contoh misalkan di sini untuk N1 itu kita lihat yang besar di sebelah kanan, maka ini kita pindahkan di ruas kanan, sedangkan ini kita pindahkan ke ruas kiri, maka kita akan memperoleh
75N2 dikurangi dengan 63N2 itu sama dengan 78N1 dikurangkan dengan 75N1. Maka di sini kita akan peroleh 75 kurang 63 itu adalah 12 ya, 12N2 sama dengan di sini 78 kurang 75 adalah 3, berarti 3N1. Nah, kemudian kita lihat kembali di soalnya, yang diminta adalah perbandingan pria dan wanita. Berarti kan pria itu N1, ini kan berarti N1 ya, N1, sedangkan ini adalah N2, maka yang ditanya adalah N1 banding N2 atau yang ditanya adalah N1 per N2. Maka untuk menciptakan N1 per N2, otomatis N2-nya yang dipindahkan ke ruas kanan menjadi pembagi. Sedangkan 3-nya coba kita pindahkan ke ruas kiri, jadi tukar ya. Maka kita akan memperoleh 12 per 3 itu sama dengan N1 per N2. Maka kita dapat ya bentuk perbandingan N1 banding N2. Maka kita tinggal lihat di sebelah kiri, kita sederhanakan, coba kita bagi dengan 3 agar perbandingannya menjadi jauh lebih sederhana. Maka kita akan memperoleh di sini 12 bagi 3 adalah 4, 3 bagi 3 adalah 1. Maka perbandingannya ternyata adalah berapa? Perbandingannya ternyata adalah 4 banding 1 untuk perbandingan pria dan wanita di madrasah tersebut gurunya. Maka di sini ini bisa kita lihat jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi A ya, 4 banding 1. Jangan sampai terbalik ya. Jadi kita pilih jawabannya A, 4 banding 1 sebagai solusi dari soal nomor 13 ini. Seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Kalau misalkan kalian belum paham, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian bingung untuk belajar modul keislamannya, itu harus cari lagi di Google. Kemudian kalian harus membuang waktu untuk mencari semua kisi-kisi KSM 2024. Kalian tidak perlu lagi melakukan hal tersebut. Karena bimbingan belajar online itu sudah menyediakan modul keislamannya sesuai dengan kisi-kisi KSM seperti yang tertera di gambar ini. Ada 15 modul keislaman bisa digunakan untuk MI, MA maupun MTS. Harganya 120.000 saja. Beli sekarang kalau tidak mau kelewatan promonya ini. Kalau nggak promo harganya kembali ke 150.000. Kalau minat, hubungi Mimin di 087860622162 yang memiliki sekarang dan persiapkan diri menghadapi KSM tahun ini dan juga tahun yang akan datang. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Diagram berikut merupakan hasil penjualan buah di toko Raihan pada bulan Ramadan. Jadi perhatikan gambarnya. Pada diagram di atas dapat dilihat bagian diagram buah pisang membentuk sudut 135 derajat. Dan bagian diagram buah kurma berukuran 47,5% dari seluruh bagian. Jika diketahui banyak buah salak yang terjual adalah 126, maka banyak buah kurma terjual pada bulan tersebut adalah titik-titik. Nah, jadi di sini kita akan mulai menyelesaikan soal ini dari yang pisang dulu ya. Karena di sini kita berbicara ada persen ya, ada persen, ada derajat. Bagaimana kalau misalkan kita ubah ke persen aja semuanya ya, agar memudahkan kita untuk menyelesaikan soal ini. Nah, untuk mendapatkan persentase yang pisang ini caranya cukup mudah. Kalau dia derajat, dia harus dibagi dengan 360 derajat karena satu lingkaran full itu totalnya adalah 360 derajat. Nah, untuk mengubahnya ke dalam bentuk persentase, jangan lupa untuk dikalikan dengan 100%. Nah, cara untuk mengalikannya agar lebih mudah, pertama nolnya dicoret ya. Kemudian kita lihat 10 dan 36 itu sama-sama bisa dibagi 2, maka coba bagilah dengan 2. Maka ini jadinya 5, sedangkan ini dibagi 2 dapatnya 18. Nah, kalau kita lihat 135 itu bisa dibagi 9, ini juga bisa dibagi 9. Maka 135 dibagi 9 adalah 15, sedangkan 18 dibagi 9 dapatnya 2. Maka di sini yang tersisa tinggal yang ini, angka-angka ini 15 kali 5 dibagi 2. Nah, di sini berarti kan 15 kali 5 itu 75, 75 dibagi 2 ini dalam bentuk persen ya, maka 75 dibagi 2 itu hasilnya adalah 37,5. Jadi ini satuannya sudah dalam bentuk persen. Nah, di sini kan sudah kita dapat ya, di sini 37,5% untuk pisang, sedangkan untuk kurma adalah 47,5%. Maka untuk persentase salak sekarang sudah bisa dihitung. Jadi salak itu istilah kita hitung 100% dari total keseluruhan dikurangi dengan total yang diketahui itu dijumlahin semua. Maka ini coba kita jumlahin dengan yang punyanya kurma. Coba kita jumlahin, maka di sini kita peroleh 100% dikurangi dengan berapa? Dikurangi dengan 85% penjumlahan dari yang tadi ya, 37,5 tambah 47,5. Maka ini kita akan mendapatkan besar persentase untuk salak adalah 15%. Nah, setelah kita tahu bahwa di sini persentase salak itu 15%, maka di sini kita manfaatkan bahwa banyaknya salak itu sudah diketahui besarnya adalah 126. 126 itu ternyata adalah
15% ya dari total keseluruhan. Berarti kan 15%, 15 per 100 aja ya supaya gampang, dikaliin dengan total buah yang ada ya, total buah. Nah, ini kita mau coba cari tahu total buahnya itu berapa. Caranya bagaimana, Kak? Caranya ini 15 per 100-nya pindahkan ke ruas kiri menjadi kebalikannya karena pembagian adalah perkalian yang terbalik. Maka 126 dikalikan dengan 100 per 15 seperti ini. Nah, di sini cara untuk menyederhanakannya di sini coba kita bagi dulu ya dengan angka 3. Di sini sama-sama dibagi 3. Coba kita coret ya. Ini bagi 3, ini bagi 3, yang di bawah jadi 5. Sedangkan 126 dibagi 3 itu 42. Nah, kemudian 100 bagi 5 ini kan jelas bisa ya. 100 bagi 5 itu 20. Maka nanti yang tersisa tinggal 42 dikaliin dengan 20. Maka kita akan mendapatkan totalnya. Jadi ternyata total buahnya itu berapa hasilnya. Jadi tinggal yang ini coba 45 dikaliin dengan 20 dapatnya 840 total buah yang ada di soal ini. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini yang ditanya ternyata adalah kurma, banyaknya kurma yang terjual itu berapa. Nah, cara untuk mendapatkan banyaknya kurma yang terjual itu kita lihat saja persentasenya. Kurma kan 47,5 ya, 47,5%. Jadi per 100. Ini otomatis kita harus kaliin dengan total buah. Total buahnya berapa? Jadi total buahnya kan kita sudah ketahui adalah 840. Jadi langsung aja kita ganti di sini 840. Nah, terus bagaimana cara untuk mengalihkannya agar lebih mudah untuk menghitung banyaknya si kurma ini? Jadi caranya untuk mengakalinya, coba perhatikan. Jadi caranya untuk mengalihkan agar lebih mudah, coba kalian kaliin dengan 2 atas dan bawahnya sini supaya dia nggak ada koma-komanya lagi. 47,5 itu kalau misalkan dikaliin 2 itu nilainya berapa? Itu kalau misalkan dikaliin 2 nilainya adalah 95, sedangkan yang 100 kali 2 dapatnya 200. Seperti ini. Jadi lebih gampang dia dihitungnya karena di sini bilangannya sudah nggak ada yang koma-koma, maka ini pertama nolnya dicoret. Kemudian 84 dibagi 2 itu bisa ini 42 sehingga yang di bawahnya tinggal 0 ya, tinggal 10 maksudnya ini. Berarti ini tinggal 10, maksudnya 10 gini. Nah, ini kalau misalkan kita lihat lagi 95 bisa dibagi 5, 10 bisa dibagi 5, maka yang di bawah tersisa angka 2, sedangkan yang di atas tersisa 19. Maka tinggal 19 dikali 42 dibagi 2. Nah, kebetulan di sini kalau kita perhatikan 19 kali 42 per 2 ada yang masih bisa dibagi 2. Ini bagi dulu dapatnya 21, tinggal dikaliin aja 19 kali 21. Coba kita hitung 19 kali 21 itu berarti kan 9 dikaliin dengan 18, ini dari 2 kali 9. Kalau dikaliin 1 tulisan ulang aja. Jadi 993. Maka di sini kita dapat banyaknya kurma yang terjual pada bulan itu ternyata adalah sama dengan 399. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi C, yaitu 399 banyaknya kurma yang terjual pada bulan ini. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penyelesaian soal kali ini. Jadi kalau misalkan ada yang masih mumet nih atau masih kurang paham, gagal fokus sebelumnya karena terlalu cepat atau bagaimana, terserah kalian. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Kalau misalkan kami bisa menjawabnya akan kami jawab ya pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, jadi itu dia tadi 2 buah soal yang kita bahas pada video kali ini. Semoga kalian paham dan bisa mengambil hal-hal penting dari soal-soal tersebut dan bisa mengaplikasikannya kalau misalkan keluar soal-soal yang seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin membeli juga pembahasan provinsi tahun kemarin ya, tahun 2023 dari nomor 1 sampai nomor 25, kami menjualnya harganya 80.000. Hubungi sekarang di 087860622162 agar kalian tidak kehabisan harga promo ini. Jadi kalau misalkan kalian juga mau membeli pembahasan dari 2018, 2019, 2020, 2021 untuk tingkat provinsinya, kami menyediakan rekaman pelatihan kami yang membahas soal-soal tersebut. Harganya masing-masing tiap tahunnya itu adalah Rp100.000. Kalau misalkan tertarik silahkan hubungi nomor mimin tadi ya. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.